Gue tadi mau cukur di Chief Barber karena gue dapat voucher gratisan. Cuman ternyata rame banget di sini Jo, dan gue baru dapat jam 1 kalau gue ngantri. Jadi ya udahlah, besok aja. Gue jam 1 harus ke rumah karena kita lanjut lagi ngurusin rumah baru di Kemang Koloni cuy. Gue udah sama Bubu sekarang. Sebelum ke rumah baru, gue mampir dulu ke Wasgood karena ternyata nyokap gue pengen ketemu gue juga di rumah baru. Jadi kita belikan dulu minuman favoritnya dia. Iya, Bunda dengan Maregalnya masih ya Bun ya? Masih. Belum bosen ya Bun? Belum. Americano kopi hitam biar melek Wak. Gimana Wak rasanya Wak? Apa? Bikin aja. Enak. Enak ya? Buat millennials yang kerjaannya main HP juga, nih Lut. Thank you, arigatou gozaimasu. Hai, otashimasu. Ya, so keluarga gue lagi di sini semuanya yang dari Bandung dan ada juga yang tinggal di sini. Mereka pengen lihat-lihat rumah ini yang bakal gue tinggalin sama Raelo. Mantau aja survei, sekalian silaturahmi. Sekalian gue juga pengen ngasih lihat ke lu semua sekarang perkembangannya kayak gimana. Gue tuh udah pengen banget pindah, gue udah gak betah di rumah gue yang sekarang karena satu AC-nya fucked up banget. Gue susah tidur malam-malam, keringetan cuy, kebangun. Raelo juga jadinya kebangun dan semuanya udah, pokoknya di sini tuh udah sebenarnya udah enak banget, cuman masih belum selesai. Gue pengen share sama lu prosesnya deh, udah sampai mana sekarang. Oke, so far ini dia ruang pertamanya. Ini udah ada bangku sofa yang waktu itu endorsan, dan ini kita udah beli loose furniture-nya, bangku-bangku coffee, meja-meja coffee table, sama itu bangkunya bawah, sofanya satu lagi belum datang pesanan. Gue udah beli ini dispenser, dan ini tembok ini kemarin itu sebenarnya udah selesai, udah jadi yang desainnya tuh di semen gitu ala-ala coffee shop. Tapi ternyata pecah, jadi harus dikerjain ulang. Ini udah jadi meja kitchennya. Nanti bakal ada satu lagi island table-nya buat serving coffee gitu. Kitchen udah beres, semuanya udah jadi sampai atas. Kulkasnya ternyata masih nyala, kemarin kita coba. Dan so far itu dia lantai 1. Masih belum tinggalable. Sekarang kita lanjut lantai 2. Jadi ini kamarnya Pak Bos Raelo. Nggak diapa-apain, cuma dibenerin doang AC-nya. Because everything works fine. Everything here works well. Lantainya juga udah selesai, udah disemir semua istilahnya, dilapis lagi. And then ini kamar mandi untuk lantai 2-nya lah, general bedroom-nya. Dan sekarang kita ke kamar. Ini kamar tamu, nggak diapa-apain juga. Udah selesai, kemarin kasurnya kita udah cuci. AC-nya udah dingin sekarang, mantep punya. And ya, ini dia master bedroom. Master bedroomnya baru aja diganti, itu yang buat TV lacinya, HPL-nya diganti warna coklat lebih gelap. Itu nanti sebenarnya tinggal pasang TV-nya, cuman TV-nya sampai sekarang belum gua beli. And ini sebenarnya mainannya Bubu nih. Iya, bangga kamu Bubu? Ya, aku kan mau jadi beauty vlogger. Kamu mau jadi beauty vlogger ya? Gede banget jadinya Bubu ini meja. Makeup aja nggak bisa. Iya Bun. Jadi sekarang itu di rumah yang sekarang nggak ada kaca buat make up dan lampunya kan remang-remang di rumah sekarang. Jadi ceritanya ini teh balas dendam Bun. Tuh, wah heboh, gede gini. Hai, udah siap. Jangan nyebelin deh. Welcome to my office. Ayo buruan. Jadi nemenin aku nggak? Jadi, kamu meeting. Kamu kayak Hai. NPC di game online. Enggak, aku kayak ini, Abang None. Halo, assalamualaikum. Bodoh amat. Hai. Ayo cepetan. Hai. Jadi setiap ada yang buka pintu aku gitu. Aku nggak jadi cukur nih ya, biarin aja rambutku begini ya. Bentar, aku lagi nge-print.
Alright, ini udah keesokan harinya dan sekarang gue akhirnya mau potong rambut di Chief Barbershop Kemang. Dan kemarin tuh karena full banget, gue baru dapat hari ini jam 10 pagi. Sekarang jam 10 pagi. Gue tadinya udah mau berangkat dari setengah 10. Aku sibuk, Bobo. Iya, Aku cuman kan yang namanya paginya udah menikah dan karyawan. berkeluarga tuh pergerakan sangat terbatas. Apalagi kalau misalnya istrinya harus disetirin. Kita cari supir aja apa, Bubu? Ya dong, ayo siapa yang mau jadi supir? Boleh kirim lamaran. Gimana, Bu? Apa? Bagusan yang ini apa yang biasanya? Lebih deper ya. Lebih deper ya, Bu? Coba lihat dulu dong, kamu nodongin aku kamera, kamu nggak kelihatan. Bagus gak? Lebih oke ini. Apa? Ini lebih deper sih, kalau yang di deper sana ya? lebih tentara. Oh gitu. Aku lebih suka yang lebih tentara. Kamu lebih suka yang lebih tentara ya? Oke kalau gitu. Iya bener yang dibilang Bubu sih. Kalau tempat biasa gue cukur tuh lebih tentara. Ini lebih deper dan lebih detail, fade-nya ngerjainnya bagus banget sih. Ini yang kayak kamu pengen ada garis. Bukan itu masalah kan? garisnya, lihat nih dia ngerjain fade-nya tuh rapi banget dan bener-bener detail ngerjainnya sih. Ya kalau lu ada budget buat potong rambut 100 ribuan sih oke banget. Lu cukur di Chief. Gue sih cukur di sana karena lagi ada tiket gratisan ya. Dan Bubu Habis juga itu balik sukanya yang lagi lebih ya? tentara. Iya, Hah? iya. Ya udah yang lebih tentara aja kalau gitu next time. Dia kalau nggak suka sama rambut gue pasti pomade tuh dimainin, diotak-atik sampai beres nih. Iya. Soalnya kalau rambutnya jelek, aku jadi cranky. Kalau kamu jelek, aku jadi cranky. Selamat pagi. Wih, lensa baru nih. Selamat pagi Bapak. Mas Bro. Gue boleh bocorin nggak nih? Kisi-kisi nih ya. Jadi pagi ini kedatangan brand, ada Bang Iqbal juga sama abang kamera di belakang. Iya, mereka mau syuting sama Panji. Iya. Mas Panji. Panji manusia milenium. Panji manusia milenium yang dulu kostumnya bikin di Amerika itu. Panji ular. Panji ular. Nah, mereka mau ngomongin bedanya roastingan di hip hop sama di stand up comedy. Sakitan mana? Lebih nempel yang mana? Roasting dan dissing. Iya, gua roasting dan dissing bedanya gimana? Gua ngintip aja dari belakang, gua BTS-in aja. Luar biasa. Gitu ya kehidupan ini. Ya itulah seperti gue bilang, Bang Breng udah sering banget syuting di sini. Gue welcome banget seperti biasa. Kalau lu mau syuting juga atau bikin video What's Good, datang aja cuy. Gue welcome banget. Tapi ya keterbatasan gampang lah itu bisa aturable. WA gue aja. Nah, sesuai dengan tema vlog hari ini yaitu gue lagi buntu ya kan. Gue udah bikin ratusan video terus gue mentok nih, Bang. Lu kan udah ngejalanin musik tuh tahun. Gue lebih suka bilangnya berkreasi ya, jadi Berkreasi nih. berkreasi itu kan universal, bukan hanya bermusik ya menurut gue. Hampir semua pelaku seni itu pasti mengalami peak, titik jenuh, mentok dan segala macamnya untuk bagaimana berkreasi. Akhirnya gue melihat kayak teman-teman gue di label atau segala macam. Selama ini sudut pandang gue tentang mereka, lu cupu, lu cemen segala macam, lu ini itu sama label atau segala macam. Tapi ternyata di belakang semua itu, meskipun itu bahkan lu bilang boy band atau segala macam, di belakang semua itu ada boundaries yang mereka harus iya kan. Jadi mereka bisa kerja di bawah tekanan, intinya kan kayak gitu. Jadi kalau gue untuk sekarang ini sih gue mau tidak mau gue bekerja sama gue sama Breng, tukar pikiran karena nggak bisa dari satu pikiran doang. Ketika gue buntu gue minta petunjuk sama Breng ini apa yang harus kita kerjakan saat ini, karena sekali lagi gue adalah eksekutornya gitu, pelaku seninya kan. That's right. Gue nggak bisa mikirin semua konsep segala macam gitu. Oke lah, gue butuh sumber lain untuk ngasih masukan apa yang harus gue kerjakan, gue yang eksekusi aja. Kalau gue sih sekarang itu kayak gitu. Jadi misalnya Breng, kita hari ini kita kayak gini. Oke, gue yang eksekusi, tinggal gue yang poles. Kalau kayak pelukis gitu, lukisan udah jadi, gue yang poles kayak gitu.
Berarti kalau dari lu kolaborator ya, kolaborasi. Gue Berarti membutuhkan itu, teamwork juga penting soalnya kan. teamwork sih Lu jatuhnya. nggak bisa satu kepala lu kerja. Aduh, lu tuh bener-bener. Gue banyak punya teman seniman yang seniman kan overthinking. Iya. Dan Banyak kan. penyakitnya gitu. Heeh. Mereka saking overthinkingnya, mereka memikirkan kreasinya segala macam, dan ini beberapa hari kemarin melanda gue juga. Badan pengen tidur, tapi pikir enggak. Iya itu. Kejadian banget sama gue. Jadi gue butuh orang lain juga untuk bikin gue tenang segala macam, eksekusinya semua gue catat. Karena kalau gue udah kayak gitu, semua menguap, ya lagi-lagi harus gue tulis, gue list apa yang harus gue kerjakan, baru gue bisa tidur tenang. Oh iya, kalau nggak di sini mulu. Di sini terus gitu ngumpul, dan tiba-tiba besoknya kalau nggak tertulis, nggak tercatat, intinya balik lagi kita harus disiplin soal teknis. Karena kan teknis dan berkesenian, berkreasi itu kan seperti dua sisi mata koin yang berbeda gitu kan. Tapi tetap lekat gitu. Jadi mau tidak mau, dari lu yang seniman yang gue bekerja sebebas mungkin, tanpa ada aturan, tanpa ada boundaries dan segala macam, mau tidak mau lu harus berhadapan dengan catatan-catatan, nota-nota yang harus lu lakukan, list-list yang harus lu lakukan, sistematis lagi baliknya. Berarti menemukan sistemnya itu yang penting ya. Iya, penting banget buat gua. Kayak misalnya kemarin gua baru pulang dari puncak sama anak-anak, kita pengennya liburan refreshing, pulang gue kecapean. Hari ini gue ada deadline, harus ketemu sama Panji dan Panji Selo. Materi yang harus gue kulik, untungnya sudah ada di list tadi yang sebelumnya gue tulis. Jadi aman, gue tinggal explore lagi gitu. Karena pikiran gue jalan di banyak hal, bermusik, kemudian bikin konten keresahan dan apa segala macam itu gitu kan. Jadi benar-benar diforsir kan. Ya itulah, harus lebih sistematis lagi sih menurut gue kerjanya. Kalau yang gue tangkap dari sini, dari semua yang abstrak di sini, iya, kita jadikan lebih tersusun iya, lebih tersusun lah. Karena kalau nggak gitu, kalau yang paling penting kan teamwork. Iya, betul. Bahkan kayak di hip hop kayak misalnya Eminem pun, dia orangnya seruntulan, serampangan banget gitu. Di belakangnya tetap harus ada Dr. Dre yang ngatur semuanya. sini Semua seperti itu gitu. Makanya pentingnya adalah lu punya tim, kerja sama tim yang baik gitu. Berarti gue harus punya tim dong. Mau tidak mau kan. Karena kalau lu sebagai pelaku seni tiba-tiba semuanya menumpuk, bukan hanya lu sendiri yang harus kerja, ternyata tim lu harus ada yang bantuin lu juga. Itu sih. Karena gue belajar dari kelemahan gue yang beberapa tahun belakangan gitu, semua gue kerjain sendiri berantakan, terus nggak ada yang ngingetin, nggak ada yang ini untuk eksekusi, akhirnya menguap, nggak jadi eksekusi. Jadi nggak selesai. Gitu. Jadi teamwork dicatat dan eksekusinya. Tim itu harus jadi tim gimana nih bang? Ada yang mau jadi tim gua nggak? Jadi Mas Panji, selamat datang di What's Good. Terima kasih banyak. Gimana nih kopinya rasanya? Menyenangkan sekali. Saya udah pesan Sekali. dua. Udah pesen Gua dua? agak nyesel sebenarnya, tadi ditawarin mau 2 shot espressonya enggak. Gua bilang enggak deh, 1 aja. Gue pikir harusnya gue sikat 2 ya, asik. Tapi menyenangkan, tempatnya juga asik. Kemudian anak-anaknya yang ada di sini juga luar biasa keren-keren. Waduh. Nongkrong-nongkrong lah di sini. Berarti bikin video di sini ya, Mas? Oh siap. Siap dong. Thank you, Mas Panji. Bang, cabut dulu Bang Iqbal. Sorry diganggu persosisannya. Thank you ya. Breng, cabut dulu. Sorry, Bang. gini. Thank you ya. Semoga cepet ya, nggak slow terus. Dah, Brio. Dadah. Dadah. Broski, Julian, Dadah semuanya. Iya men, jadi itu sih yang lagi gue alami sekarang. Yang ada di benak pikiran gue tuh seperti itu. Gue lagi ngerasa bukannya gue kehabisan ide untuk konten, tapi gue lagi nggak merasa
puas dengan apa yang gue bikin gitu loh. Ketika gue main video, gue tuh pengen banget ngasih hasil yang maksimal ke kalian semua gitu loh. Dari segi editingnya, pengambilan gambarnya, konsepnya, idenya, topiknya, kontennya, dan sampai ke hostmanshipnya itu gue pengen kasih yang maksimal. Tapi belakangan ini gue rasa tuh kenapa ya kok gue gak puas gitu dengan hasilnya. Gue mulai merasa gitu-gitu aja gitu. Makanya di video hari ini lebih banyak efeknya dan keluarnya juga mungkin agak lebih lama, karena gue pengen tuh sekali-sekali atau mungkin akan ke depannya juga gue lebih take time, you know, think about the shots, think about the video, penyajiannya yang lebih bagus gitu. Maka dari itu mungkin kalau ke depannya gue ngeluarin video lebih lama dari biasanya, gue gak jadi daily vlogger lagi, ya gue mohon maaf kalian semua. Tapi itu semua karena gue sedang belajar. Gue lagi ngulik-ngulik, you know, editan-editan, gue lagi ngulik-ngulik efek-efek. Bahkan sekarang kalau lu perhatiin gue juga lagi cari font-font yang lain. Dan beberapa konten juga seperti boxing yang Bertinju tuh harus gue pause dulu untuk sementara, mohon maaf, karena ada beberapa hal teknis yang masih harus gue matangkan lagi. Jadi untuk sementara gue pause dulu Bertinju. Dan juga ini gue pengen ngobrol aja sih sama kalian sebenarnya, vlog ini kenapa belakangan ini jadi kayak atau mungkin itu perasaan gue aja, gue nggak tahu juga. Gue pengen ngasih yang terbaik buat kalian sih, yang jelas, yang bermanfaat gitu. Makanya tadi gue sambil ngobrol ke Bang Eitball juga, kebetulan Bang Eitball sering datang ke What's Good, kita ngobrol-ngobrol tuh kepikiran gokil bro, ngomong sama Bang Eitball tuh, ngobrol sama dia tuh, walaupun mukanya tongkrongan, obrolannya nggak tongkrongan Jo, ada kaedahnya gitu. Tadi juga kedatangan Mas Panji, gue juga sebenarnya pengen nanya sama dia gitu kan, dia udah berkarir di bidang seni itu agak lama kan, gue pengen tanya sama dia kiat-kiatnya apa sih yang lo lakuin kalau lo udah mentok. Cuma karena tadi baru kenal dan baru pertama kali ketemu, gue nggak enak juga ngobrol, gue orangnya nggak enakan bro. Itulah. So ya, vlog gue yang gue edit berat ini sama vlog gue yang diet ular itu sedikit berbeda. Kalau vlog gue yang diet ular, gue bener-bener itu eksperimen untuk pembuktian diri gue, karena membuat video-video eksperimen seperti itu membuat gue bahagia. So let me be happy, damn it. Dan yang jelas akan sedikit lebih berbeda niat ngedit ke itu sama niat ke ngedit video-video vlog gue yang ini. Beberapa konten lagi sih, kayak misalnya entertain Pak Bos Raelo. Gue pengen bikin kasih Raelo masa kecil, walaupun dia nggak akan inget juga ini, masa kecil yang keren gitu, jalan-jalan ngelihat alam atau ngelihat hal-hal yang seru gitu, supaya dia kan walaupun nggak bakal inget juga, mungkin ada penyerapan ke dia kan, stimulus-stimulusnya gitu. Itu salah satu konten yang ingin gue kembangkan juga. Sementara kalau untuk vlog-vlog gue mungkin kedepannya akan lebih berkonten, jadi mungkin keluarnya akan gak sesering biasanya, gak daily vlog lagi, karena gue udah gak menemukan kepuasan gitu bikin vlog. Gue bisa bikin vlog setiap hari daily gue keluarin gitu, cuma kualitasnya bakal begitu-begitu aja gitu. Dan gue gak mau, gue pengen ngasih ke lu semua yang terbaik supaya gue berkembang dan lu semua kita berkembang bersama. Anyways, gitu aja sih. Dan gue inget banget zaman-zaman gue bikin series Better Everyday itu, gue suka dialog dengan kalian, gue suka diskusi dengan kalian. So, kita bakal balikin itu lagi. Kalau lu ada pertanyaan yang pengen lu tanyain ke gue, atau mungkin topik pembahasan yang pengen banget gue angkat, komen di bawah dan gue akan lakukan itu. So yeah, let's keep this channel, entertaining and alive. That's it for today's video. Thank you for watching. Follow us on Instagram for more stories and please subscribe to this channel. Peace. Love you. This life for the next one. Waduh, apa ini? Kok berantakan? Kita tunggu-tunggu. Kok berantakan? Sulap. Mana masih di sini, Bro? Oh iya, maaf. Waduh. Baru datang ini barang. Udah, alhamdulillah. Hah? Tidak ada perdramaan lagi kita. Semalam datang jam 10. 11. Jam 11. Kok belum dipakai? Masih pakai gelas yang kampung. Buat dia, Pak. Buat dia nih. Oh, buat si Dono. Udah nggak apa-apa kalau buat dia. Lu. Woi. Halo, Ja. Selamat pagi.